Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Baik untuk semua teman-teman Ars Day 2021. Pada kali ini di acara part 3 ya. Semoga kabar kalian baik dan juga diberi kelancaran dan dihindarkan dari segala penyakit ya. Sekarang lagi di musim pandemi ini. Dan juga pastinya kalian masih semangat dong mengikuti semua rangkaian Ars Day di tahun 2021 tentunya. Baik, kali ini spesial banget nih. Saya sedang berada di Cafe Wilujeng, tempatnya di Jalan Jembawan 10, Keduyo, Mang Liawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Bener sih, Pak? Oke. Nah, sudah kelihatan kan di sini saya tidak sendirian. Ini saya ditemani oleh salah satu alumni arsitektur ITN Malang juga. Mungkin kepada Bapak boleh diperkenalkan. Ya, makasih. Nama saya Sony Suartono ST. Saya alumni ITN juga. Alumni angkatan tahun 90. 90, waduh, saya belum lahir. Udah tua, udah tuwir. Oh, Ya, itu saja sih. oke, baik. Sebelumnya nih Pak Sony mau tanya kabar nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Kalau boleh tahu sibuk apa nih? saat ini ada beberapa proyek yang saya tangani. Ya kisarannya di fungsi-fungsi hospitality ya. Mungkin rumah sama ada beberapa fasilitas komersial. Oke, baik. Kalau gitu, oh ya teman-teman nih, mohon maaf kalau ada sedikit noise ya, karena lokasinya nih bener-bener di pinggir jalan. Jadinya mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalkan ada noise. Jadi gitu. Oke, Pak. Sebelum kita lompat ke pertanyaan nih, di sini saya memperkenalkan teman-teman Arsi 2021 yang masih fresh di dunia arsitektur nih. Mungkin Bapak ada motivasi untuk teman-teman maba arsitektur, mahasiswa baru arsitektur angkatan 2001. Ya, saya tidak memiliki pesan khusus ya, tetapi hanya sekedar hanya pengalaman. Silahkan dipahami sendiri gitu ya, bahwa ilmu arsitek ini ilmu yang unik menurut saya. Jadi tidak selalu bahwa arsitek itu mengurusi tentang desain bangunan ya, tapi memiliki cakupannya luas sekali. Arsitek bisa diimplementasikan di ilmu-ilmu yang lain seperti fotografi, kemudian juga pecinta lingkungan, kemudian juga seorang ahli software, macam-macam. Jadi tidak bisa kita identikan dengan selalu mendesain sebuah bangunan. Jadi teman-teman yang sekarang lagi masih menjadi mahasiswa tentunya ya jangan sampai putus arang gitu ya, karena cakupannya masih luas. Belum tentu di dalam satu lulusan, satu angkatan lulusan itu bisa menjadi arsitek yang semua harus berkecimpung di bangunan atau mendesain, merancang bangunan. Tidak harus seperti itu sih kalau menurut saya. Ada yang sebagian yang melenceng dari betul, jurusan. Betul. Jadi yang kita ambil dari arsitek, ilmu arsitek itu adalah kerangka berpikir.
arsitek ini katakan unik itu karena ilmu ini berhasil menciptakan cara berpikir kita itu lebih runtut, ya. Sehingga tidak heran kalau misalnya ada arsitek yang sukses sekarang ini seperti Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota. Itu karena beliau memiliki kerangka berpikir yang runtut, seperti halnya kalau kalian membuat konsep. Ya kan? Ya. Mulai dari bagaimana dimulai dengan mencari data, mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasi data, kemudian sampai akhirnya memprogram. Itu bagian dari yang harus kita syukuri dari ilmu yang sekarang ini kita pelajari. Itu jadi apapun teman-teman akan membawa konsep berpikir itu, jadi nggak hilang gitu. Kalau mendesain aja ya ngapain gitu. Kita kan punya bekal yang banyak. Ya menurut saya itu sih. Oke, baik. Sangat mencengangkan sekali ya motivasinya. Jadi arsitek tuh nggak selalu di desain bangunan aja, bahkan bisa mencakupi seluruh Ya, luas jajaran sekali. jasa atau Luas sekali. luas ininya. Luas. Baik. Lanjut ke pertanyaan nih, Pak. Ya. Seputar bangunan. Bener apa ini Bapak membangun sendiri atau mendesain sendiri? Gimana prosesnya Bapak? Ya pastilah tak desain sendiri, bang, ini tempat saya. Ya saya desain sendiri. Cuman memang ini ada kaitannya dengan konsepnya enggak? Iya. Oke, saya terangkan ya. Oke, boleh. Jadi gini, lepas dari fungsinya, ya, kalau kita melihat desain ini kan kayaknya rimbun, banyak tanaman gitu ya. Sebenarnya dari dulu saya sangat menyukai arsitek tradisional. Ya. Kemudian sejalan dengan waktu, senyampang dengan waktu, saya mulai tertarik dengan modernisitas. Arsitek yang saya jadikan panutan itu adalah Frank Lloyd Wright. Pernah dengar ya? Pernah. Jadi itu sebuah, mungkin kalau teman-teman tahu atau belajar tentang konsep berpikir Frank Lloyd itu, dia salah satu arsitek yang membuat sebuah teori yang namanya teori organik. Nah, denger ya. Teori organik itu yang menurut saya sangat adaptif ya dengan arsitek yang karya-karya yang harusnya arsitektur yang ada di Indonesia. Dia pertama, arsitek organik itu lebih mendekatkan kepada alam. Pertama, kesederhanaan. Yang kedua, dia multi style. Jadi diterapkan dalam bentuk style apa aja, selama dia itu berkoneksi dengan alam sekitarnya, itu akan sesuai. Ya, kemudian ada lagi yang berikutnya adalah bukan, kalau kalian pernah dengar teori arsitek Sullivan, from follow function. Pernah ya? Itu Frank Lloyd itu pernah bekerja di Sullivan ini. Tapi dia rubah cara berpikirnya menjadi from and function should be one. Artinya bahwa bentuk dan fungsi itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kemudian dia harus bisa memberikan wadah, memaksimalkan fungsinya. Kemudian menjadikan alam itu sebagai bagian dari kenyamanan atau dari penggunanya. Dan terakhir itu adalah ada pengalaman rohani di dalam penciptaan desain organik itu.
Coba bayangkan kalau kita berada di sini, kemudian kita akan lebih gampang menciptakan sebuah ide ketimbang kita ada di keramaian. Ya, benar. Itu adalah bagian dari keterlibatan suasana yang diciptakan oleh alam ini terhadap tingkat kondisi pemikiran kita saat itu. Ya, Kayak gitu. Jadi juga kelihatan bahwa bahan-bahan yang saya bikin ini expose semua, enggak saya cat ini. ya. Saya lihat juga Enggak, saya kebanyakan finish. expose. Iya, enggak, saya finish. Mayoritas 90% kurang lebih. Enggak saya Di finish expose. sama sekali. Jadi begitulah mungkin ya konsepnya. Oke, baik. Wah, sangat luas sekali ya. Yang disebut sebelumnya itu benar-benar luas. Juga kita berada di ini, masih berada di pelataran halaman, di halaman depannya aja, guys. Jadinya sudah terasa alamnya sudah terasa asri banget. Baik, menuju ke pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Ya. Di sini kira-kira menggunakan didesain menggunakan rencana anggaran biaya atau gimana? Kira-kira? Ini saya enggak memakai RAB sih. Oh, Tapi kalau untuk proyek saya yang lain mungkin ya, karena kan itu harus terukur ya kalau proyek saya yang saya bikin. Tapi khusus untuk bangunan ini enggak sih, saya jalan aja sih gitu ya. Asik-asik aja, menikmatin aja proses desainnya itu. Pembiayaannya ya mengikutin aja. Enggak terencanakan seperti kalau Mengalir ya? kalau seperti proyek lain ya, saya membuat desain untuk orang lain mungkin itu menjadi ukuran ya. Tapi kalau ini enggak sih, saya lebih mengedepankan faktor artnya ya ketimbang lebih ke teknisnya gitu. oke. Baik. Menurut Bapak sendiri di bangunan ini bagian yang Bapak suka itu udah bagian mana? Saya nggak tahu. Saya pribadi di sini sudah 2 kali ke kafe ini. Saya suka di lantai 2. Nah, ini yang harusnya dijawab oleh pengguna. Oh, gitu. Jadi Iya sih. menurut saya banyak kesalahan ya, di mana arsitek itu mendefinisikan kenyamanan itu dari arsiteknya. Itu fatal itu. Kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut pribadi saya, keberhasilan seorang arsitek itu harus dijawab oleh yang bukan arsitek, yang kebetulan menjadi penggunanya. Iya. Kalau itu- kemudian arsitek mengatakan, saya tidak bisa mengatakan bahwa desain itu bagus adalah sebuah produk yang berhasil, enggak. Yang rumah yang menurut arsitek bagus belum tentu menurut penggunanya enak ditinggalin, belum tentu. Jadi harus ada test case di situ. Jadi kalau kalian melihat presentasi arsitektur yang aduhai dan oke bro gitu ya, Iya. itu tidak bisa kita definisikan sebagai desain yang berhasil karena itu belum dites, belum ditrial oleh penggunanya. Nah, harus kita tes, kita tanyakan yang bukan arsitek, yang menggunakan tentunya yang kita. Ada yang suka di sini kalau terkait dengan hal di sini ya, ada yang suka di sini, ada yang suka di lantai 2, macam-macam. Artinya kalau semua mengatakan tempat itu bagus, enak, ya berarti desain kita berhasil. Itu aja. Wah, iya juga. Masih masuk akal banget ini, Pak. Ya, Jadi kita juga ada wawasan baru nih. iya. Nggak cuma di mahasiswa baru arsitektur, di kakak tingkatnya juga Contoh lagi, ada pengalaman baru. tahu rumahnya orang yang ini, orang-orang di perumahan kumuh. Tahu ya? Mereka kalau kita paksa tinggal di hotel, apa biasa? Nggak nyaman kan? Iya. Sehingga kenyamanannya kita bisa katakan sangat subjektif. Ya, jadi kenyamanan ini akan berbicara juga kaitannya dengan tingkatan ekonomi, tingkatan sosial.
tingkatan budaya, ya, agama juga bahkan, adat juga bahkan. Jadi sangat rumit untuk menciptakan menjawab pertanyaan apakah bangunan ini berhasil atau tidak, akan sangat rumit. Kalau kita belum bertanya kepada penggunanya, sekali lagi penggunanya, ya, jadi nggak bisa. Visualisasi banyak jadi gini, seperti visualisasi itu bisa menipu kita, ya, kadangkala ya seperti halnya semua lah gitu ya. Jadi peradaban ini beralih-alih, Mas. Peradaban yang saat ini lagi ada adalah berlomba untuk berbeda sekarang ini. Apapun itu, cara berpikir yang orientasinya harus berbeda. Yang berbeda itu menurut kondisi saat ini adalah, cara berpikir saat ini adalah yang paling baik menurut yang mengatakan. Ya. Secara individu maupun secara kelompok. Itu juga pengaruh di desain arsitektur saat ini. Jadi arsitek sudah tidak seperti dulu. Jadi memperkuat konsep, ya, sehingga akarnya benar-benar terjiwai. Kalau sekarang tidak, berlomba-lomba untuk membuat sesuatu yang beda. Yang apakah itu hanya sensasi? Apakah ini sebuah konsepsi? Ya, lain loh Pak. Membuat desain yang sensasional dan substan dan konsepsi itu berbeda. Belum tentu desain yang sangat jelek itu melalui konsep yang tidak terkonsep. Terkonsep memang, cuman ketidakmampuan perancangnya untuk mendefinisikan saja. Tetapi ketika kita melihat runtutan konsepnya itu benar, konsisten. Nah, tapi alhasil kita semua para arsitek, ya ini kritik juga sih ya. Ini kritik juga untuk para arsitek juga. Melihat resultnya, hasilnya beda. Udah. Karena ujung-ujungnya adalah sesuatu yang harus dilihat oleh orang awam, dilihat saja, tapi tidak digunakan. Jadi penggunaan indera saja, tetapi secara fisik lain tidak digunakan. Padahal kenyamanan itu ada kenyamanan indrawi, kenyamanan bau, kenyamanan pendengaran, kenyamanan fisik semua. Arsitek bertanggung jawab terhadap itu, karena arsitektur itu tidak hanya indrawi aja. Kalau indrawi aja, ya saat ini. Anda melihat bagus, wah, Instagramable. Iya. Seperti itu. Ya kondisinya mau apa kayak gitu. Karena itu juga balik lagi ke arsitek juga dalam tanda kutip kan jualan jasa ya. Ya kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak adanya fenomena kayak begini. Baik. Gitu ya. Baik Pak Sony, ini ada pertanyaan terakhir nih. Iya. Berapa lama kira-kira waktu pembangunan bangunan ini? Nggak tahu saya, karena ini kadang saya bangun, kadang enggak gitu. Oh, nggak di schedule memangnya? Enggak schedule. Pokoknya yang pribadi itu buat saya nggak ada schedule-nya ya. Kalau untuk project mungkin terschedule ya. Kalau ini enggak sih, jalan aja lah pokoknya. Ya, yang lain apa? Cuman ini aja sih, kalau yang lain pertanyaannya lebih banyak ke material. Ya. Materialnya tuh rata-rata menggunakan apa? Kira-kira apa Pak? Kalau material saya menggunakan lebih banyak ke alam dan buatan, itu yang bisa terpadu dengan alam ya, dengan tanaman gitu ya. Otomatis sesuai dengan konsep saya tadi, organik, itu akan karena alam itu apa adanya, maka ini juga apa adanya gitu aja. Seperti roster ini ya saya biasa, ya udah nggak saya cat, cuman saya coating, beton juga saya expose biar alami. Iya, plesteran juga. Kalau plesteran itu
saya nggak menggunakan semen mentah ya, kayak semen Gresik atau semen 3 roda itu nggak bisa dipakai untuk ajian karena pecah. Oh. PC-nya itu pecah. Tapi pakailah semen-semen yang instan, yang udah mateng, kayak MU, AM, pakai itu aja. Itu nggak pecah karena dia semen, menurut saya itu semen yang sudah dimasak gitu ya. Bukan masakan loh ya. Sudah diolah sedemikian rupa dengan formula khusus sehingga dia itu elastis. Makanya nggak ada yang pecah di sini. Nggak ada yang pecah. Kalau semen 3 roda, semen Gresik itu untuk konstruksi, bukan untuk finishing menurut saya. Iya. Dan ini benar-benar tidak di finishing ya. Biasanya kan kalau di kafe-kafe yang industrialis kayak gini temanya itu di coating gitu kadang. Saya enggak apa adanya. Ya karena knowledge kita ya. Teman-teman nanti arsitek juga tahu sih nanti pasti tahu lah karakter bahan ini kayak apa, itu lebih tahu ya ketimbang orang awam gitu. Sehingga ya gampang-gampang aja gitu kayak gini. Jadi benar-benar natural. Jadi kalian nih yang nonton video ini kalau misalkan kepo sama kafenya bisa datang langsung. Pertanyaan terakhir nih dah, Ya. Pak Sony. Siap. Kira-kira nih alasan apa mengambil tema dan konsep seperti ini? Alasannya satu, karakter saya sendiri sih sebenarnya. Ini sebenarnya bukan desainnya ya. Kalau desainnya atau bentuk bangunannya itu mungkin relatif ya. Tapi kalau kalian melihat apa adanya ini ya adalah karakter arsiteknya gitu aja. Jadi misalnya gini, ada beberapa cor ya kayak gini kan gagal ini saya. Jadi saya membikinnya harusnya besi. Harusnya ini castingnya itu dari besi ya, tapi ini dari multiplex ya. Ya nggak berhasil ya sudah nggak apa-apa. Artinya saya juga tidak berusaha untuk menyempurnakan, enggak. Karena kalau semua kita bikin harus sempurna itu ya hanya ada di akhirat itu. Ya benar. Kalau selama kita ini hidup di dunia ya pasti ketemu dengan namanya ketidaksempurnaan. Ya sudah di apa ya? Dinikmatin aja gitu. Wah, jadi benar-benar dari karakter si pendesainnya ya. Ya, ini kalau saya terapkan ke proyek ya nggak ada yang mau. Gitu. Pasti kecuali ada orang yang cocok, Pak. Ada yang cocok, yang sejiwa dengan kak saya ya monggo gitu. Kalau enggak ya enggak lah, saya enggak memaksakan itu. Oke, mungkin habis ini jika berkenan mungkin kita jalan ke dalam atau kita bahas ulik satu persatu ini bagian ruangannya. Silahkan. Mau ke studio saya monggo. Wah, boleh. Baik, sesi berbincangnya cukup sampai di sini ya teman-teman. Mungkin kita langsung ke ruangan, kita masuk room tour lah istilahnya. Iya biasanya kan gitu kalau youtuber itu. Jadi kita room tour, kita jelaskan bagian-bagian mana aja yang menarik di Cafe Wilujeng gitu. Yeah. Baik, tunggu selanjutnya guys. Stay tune. Oke, baik teman-teman, ini sekarang kita berada di sekali lagi mohon maaf kalau misalkan noise ya karena benar-benar tepat berada di pinggir jalan. Baik, di sini tetap bersama Pak Sony, pemilik kafenya. Jadi saya bakalan ada pertanyaan beberapa nih Pak di bagian ini. Sebelumnya di wawancara sebelumnya itu kan ada benar-benar natural. Sudah bisa kita lihat bangunan ini benar-benar natural, mengekspos semua material. Nah, di sini menggunakan material apa saja dan mungkin vegetasinya apa saja Pak, bisa dijelaskan? Kalau untuk pagar ya, pagar ini batu yang enggak saya apa-apain, saya cuman kasih
karung dengan kayak ram-raman besi. Di batu kali yang saya pecah saya masukin gitu aja. Jadi air tetap meresap terus keluar. Kemudian kalau ini ya semuanya dari plat perforated ya, yang lubang-lubang sama rangka besi hulu. Ini juga dari batu andesit, saya potong 10-10. Ini supaya kelihatan natural aja. Jadi saya berusaha untuk konsisten dengan warna ya, alami ya. Itu aja sih. Oke, untuk vegetasinya di sini Vegetasi bambu ini bambu Cina. Bambu Cina ini mempunyai karakter yang ngeblok gitu ya. Tidak batang-batang. beda sama bambu kuning ya, Pak? Beda. Bambu Cina ini kecil-kecil gitu tapi nanti ngeblocking dia. Untuk menutupi, mengcover dari semen expose itu yang nggak saya harapkan karena nanti kayak begini. Oh, oke. Bisa kita lihat, guys, mungkin. Nah, ini kayak begini. Kurang bagus lah ya. Saya blocking sama bambu Cina. Oh, baik. Di sini juga ada bagian vegetasi apa ini ya? Ini Bisa lebih disebut ya? ini Kamboja ini. Kamboja sama yang rimbun nih, aduh, Ini saya lupa. Ini Ketapang. mini ketapang. Ah. Mini ketapang itu karakternya memang memayungi ya, menciptakan zona teduh gitu ya. Saya tidak menemukan di tanaman lain. Ada tanaman yang lain seperti halnya, tapi kalau terem besi itu kan terlalu besar dan terem besi rakus air ya. Dia perakarannya kan dangkal. Iya. Bahaya untuk fondasi. Oh, Kalau mini ketapang ini tidak, dia ke dalam dia baru berakar, serabut akarnya. oh, Kalau Kamboja ini saya lebih cenderung menjadi aksen aja, karena dia memiliki memiliki aura yang bagus menurut saya. Aura selain itu positifnya. sebagai penyaring cahaya juga kelihatannya ya, Pak? Enggak juga, karena kalau dari karakter daunnya dia nggak rimbun. Dia lebih menjadi aksen. Kamboja itu lebih banyak dipakai untuk menetralisir aura ya. Kalau ini konteksnya jadinya subjektif. Oke. Tapi itu kenyataannya ya yang dipercaya masyarakat. Ketimbang pule. Pule auranya sedikit. Kalau Kamboja lebih banyak. Oke, bagian depan selesai, kita next masuk ke dalam, guys. Oke, sekarang berada di tempat parkir atau bisa disebut dengan carport ya. Sementara ini dialihfungsikan sebagai ruang terbuka dan area parkir. Jadi kembali saya tanyakan kembali nih di area ini, di depan fasad ini menggunakan material apa saja, Pak? Boleh Kalau dijelaskan? untuk cover groundnya, saya cuma pakai semen biasa. Finishingnya cuma dikepiok sama sapu itu, biar nggak licin. Kemudian ini ada tali air yang besar. Ini sebenarnya bawahnya ya tanah. Saya isi sama kerikil coral split ukuran 1,5, 1/2, setengah. Ya untuk agar air tetap meresap gitu ya. Ini juga sama. Ini finishingnya sebenarnya hampir semuanya semen expose kombinasi sama koral. Dan kalau di tembok sana itu memang saya biasakan lebih brutal gitu. Enggak saya apa-apain gitu, cuman plesteran aja supaya saya enggak ngelihat efek pecah-pecah dari acian. Kalau saya aci itu pecah itu kayak yang depan Seperti di pagar depan. kalau plester ya kayak begini, timbul tekstur ya yang bisa menciptakan ya ada tekstur yang yang bump gitu sekali ya. Kayak saya kasih besi tanpa finishing, itu besi wire mesh yang ulir ya, M8, nggak saya finish, ya udah biar dia ada korosinya dikit, pertanda dia proses alam aja. Sama tanaman itu ya udah apa adanya aja. Kembali lagi pada konsep natural itu tadi. Betul, ya, organik tadi. Di sini ada bagian yang menarik bagi saya nih, Pak. Ada mana? Bagian ini, Pak. Bisa dijelaskan alasannya kenapa dibentuk seperti itu? Ini, J. ini.
Saya Yang sebenarnya ini. Nah, ini kaitannya sebenarnya sama teras, sama ini juga. Jadi saya mencoba untuk disiplin terhadap elevasi. Kalian lihat bahwa ini numpang gitu ya. Saya cuman berusaha untuk bisa nggak sih saya praktekkan disiplin terhadap elevasi gitu ya. Jadi numpuk bersih, clean gitu ya. Ya saya nggak tahu itu konsep minimalis atau enggak. Yang jelas itu bagian dari tasnya arsitektur modern ya, seperti ini. Saya bikin bawah koral itu seperti ya, supaya kesan teras ini kalau nggak ada tangganya ini teras ini floating sebenarnya. mengambang. Iya, jadi saya kasih cor di sana itu sampai ke sini tebalnya kurang lebih 15 cm. Nggak ada cantilevernya sebenarnya. Jadi sebelum dulu saya nggak ada rencana bikin ini, enggak. Studio saya terekspos aja ke depan, nggak ada buffernya, nggak ada, biar kelihatan ada efek melayang dari teras. Bawahnya makanya saya kasih kerikil gitu ya, supaya kelihatan lagi melayang. Dan di bawahnya saya kasih lampu, cuman nggak sempet. Akhirnya nggak jadi karena sudah kadung ada refungsi mixed use ya. Iya. Studio menjadi plus cafe gitu ya. Akhirnya ya sudah, yang kesannya ya sudah agak hilang gitu ya, kesan floatingnya agak hilang. Gitu. Oke. Di sini juga ada material batu bata expose ini. Ini iya. bener-bener Expose. batu bata expose atau ada tuh finishing yang keramik kayak batu bata Dan gitu. ini expose saya pakai MRH batu bata press Mojokerto. Oh. Iya, saya pakai itu sih. Bagusnya kalau bata press atau bata biasa itu ada efek gelap terang, itu yang saya suka. Ini sebenarnya sederhana konsep saya. Saya tetap disiplin di konsep tadi organik. Jadi kalau sekarang mungkin banyak teman-teman mengekspos batu bata dengan berbagai pola ya. Iya. Mungkin kalau saya tidak terlalu menyukai itu karena saya ingin menghadirkan sebuah konsep batu bata ya apa adanya. Bahwa bangunan ini adalah sesuatu yang monolit ya. Tidak, apabila ornamen itu dihilangkan ya masih, kalau yang tadi dimainkan itu kalau hilang kan jadi turun ya kualitasnya. Kalau ini tidak bisa, ini kalau kemudian ini kita hilang, karakternya juga harus masih kuat gitu ya, masih bertanda bahwa dia bukan tempelan. Dia menjadi satu bagian dari konsep, bikin bentuknya sendiri. Iya. Di sini juga saya ada melihat besi ya, besi tulangannya itu. Itu konsepnya teralis itu Pak. Jadi saya tidak bisa menteralis di balik window, di balik jendela. Akhirnya teralisnya dari depan. Iya. Dari depan konsepnya. Jadi semacam bukan secondary skin, bukan itu. Itu secondary saya kira safety. secondary skin. Itu secondary safety. Tapi masih tetap masuk secondary skin sebenarnya, Pak. Karena dia kan tidak tidak mematahkan sinar. Dan tanamannya juga kita atur serenggang itu, tidak mungkin lah sinar nggak bisa. Cuman untungnya bangunan ini menghadap ke timur, jadi kita masih mendapatkan cahaya yang bagus lah ya. Baik. Oke, mungkin itu aja di bagian ini. Kita lanjut ke bagian dalam, yaitu ruang depan ya, di area cafe, bukan depan sini guys, di dalam. Jadi itu. Oke, kita lanjut. Oke guys, kembali lagi di studio ekskursi. Kita lanjut ke dalam ya, ke ruangan interior. Tadi kan kita membahas ke eksterior bangunan, kita ke dalam. Dan mohon maaf sebelumnya Pak Sodinya lagi ada kegiatan, jadi tidak bisa melanjutkan video ini bersama. Kemungkinan nanti di akhir video bakalan ada Pak Sony lagi untuk penutupan ya, penutupan video ini gitu. Ya sudah, kita langsung aja masuk ke dalam ya guys, monggo. Oke, di sini di ruangan pertama yaitu kafe dan tempat kasir.
dan dapur kotor juga, dapur bersih juga. Di sini nuansanya industrialis dengan adanya apa ini ya? Ya natural tadi itu. Acian semen, tidak di finishing apapun, jadi dibiarkan untuk natural. Dan di sebelah sini adanya hiasan dinding, lukisan wayang dan juga roster. Dan rosternya tidak di finishing, dibiarkan natural. Serta adanya tambahan lighting yang membuat ruangan ini menjadi elegan. Oke, lanjut ke sini. Di sini ada pembatas biasa disebut dengan CNC ya, pembatas saja. Kayak dinding partisi di sini juga terbuat dari baja. Ini juga pelat baja yang berlobang. Jadi dibiarkan diekspos materialnya supaya kesannya natural banget. Lanjut lagi ke bagian sini. Sini guys. Bisa kita lihat di sini. Di sini ruangan staff ya. Pintunya ini kelihatan jadul dan tidak di finishing. Benar-benar menggunakan tekstur kayu yang lama, jadi mempertahankan teksturnya supaya yaitu tadi natural. Baik, lanjut. Kita menuju di bawah tangga untuk menuju ke lantai 2. Di sini ada hiasan dinding, mainan furniture, terus vas bunga dan lain-lain, dan di background oleh dinding batu bata expose. Tuh. Terus di sini ada kamar mandi guys. Bisa kita lihat sini. Kamar mandinya sangat-sangat minimalis ya. Cuman untuk kloset, terus tempat wudhu dan wastafel saja. Oke, lanjut. Kita menuju ke lantai 2. Tangganya sangat nyaman banget, sangat landai ya, untuk dipijak, jadi nyaman banget untuk jalan nih. Dan tralisnya, pegangannya juga dibuat seminimalis mungkin untuk menghemat biaya, jadi seperti itu. Ya, lanjut. Di sini cukup menarik. Ini di lantai 2. Di sini juga sama, teksturnya menggunakan acian semen dan plesteran semen. Di sini acian dan di bagian sana plesteran. Monggo kita lihat bareng-bareng. Ya, bisa kita lihat teman-teman di sini finishingnya plesteran dan tidak diaci. Jadi teksturnya benar-benar diperlihatkan ada bumnya. Sedangkan yang bagian ini di aci, akhirnya mulus, tidak ada tekstur. Terus di bagian ini juga ada jendela besar untuk penghawaan dan pencahayaan. Untuk meminimalisir pencahayaan yang terlalu over di sini, menggunakan secondary skin dengan menggunakan tanaman dan beberapa besi. Dan juga di sini bisa kita lihat ada batu guys. Fungsinya apa? Kalau misalkan di sini hujan dan tetesan air mengenai batu sehingga tetesan air itu menjadi pecah, tidak masuk ke dalam ruangan. Bayangkan di sini tidak ada batu, pecahan tetesan air itu bakalan memasuki ruangan, tidak diredam oleh batu ini. Jadi seperti itu. Oke, dan di sini yang bagian menariknya juga di meja ya. Mejanya ini ada bagian kayu yang recycle atau daur ulang. Jadi pakai kayu bekas juga, disusun rapi. Di sini juga ada meja, tapi ini asalnya rak ya. Bisa kita lihat di sini ada relnya, cuman dialihfungsikan sebagai meja karena bener-bener menggunakan sistem recycle. Tuh. Oke, baik, bisa kita lihat di sini nih. Ini juga kayu. Ini kayu bekas. Menggunakan kayu recycle juga. Jadi pemanfaatannya juga bagus, dihiasi dengan lampu-lampu sehingga menjadi ruangan ini jadi instagramable.
Di bagian sana juga jadi background untuk kayu recycle juga. Sekarang menuju ke lantai 3 di rooftop. Monggo. Sebelum ke rooftop, kita ke musola dulu. Ternyata di sini ada musola. Oke, untuk konsep musolanya sebentar. Untuk konsep musolanya tetap sama, industrialis dengan menggunakan material yang expose ya. Di sini menggunakan acian, terus menggunakan jendela yang sangat lebar. Nah, musola ini juga dibutuhkan ini ya, ruangan khusus atau privat. Akhirnya tidak bisa dilihat oleh orang yang berada di luar. Jadi menggunakan secondary skin juga dengan menggunakan material roster, sehingga sudut pandang dari luar ke dalam dibatasi oleh bagian roster ini. Cukup menarik. Jadi sirkulasi udara juga tetap masuk karena adanya bukaan dan tidak dibatasi oleh dinding solid, dikasih ini ya, roster. Jadi tetap ini saya di sini masih kerasa banget anginnya. Jadi sangat luar biasa. Itu saja. Terus di bagian sini kusen menggunakan sliding door supaya tidak memakan ruangan ya. Makanya didesain dengan menggunakan sliding door. Nah, jika menggunakan sliding door ini sangat memanfaatkan ruangan. Bayangkan menggunakan pintu swing ya. Kalau menggunakan pintu swing kita bayangkan membuka ke bagian sini. Sehingga alur bukaannya ini sangat membuang ruangan. Tidak baik di ruangan yang sempit. Oke, kita lanjut ke atas. Baik, di atas di sini menggunakan konsep yang sama, mengekspos material, dan di sini ada ini ya, pencahayaan alami, bukan pencahayaan buatan. Menggunakan kaca yang ada voidnya. Jadi air tetap tidak basuh karena ditutupi oleh kaca, sehingga cahaya tetap masuk. Oke, lanjut. Di sini ada permainan ini ya, permainan dinding sehingga tidak membuat dinding itu polos. Sangat menarik. Oke, guys, di sini kita sudah berada di lantai 3 di entrance menuju ke rooftop. Di sini ada ruangan yang kecil ya, tapi di sini yang menarik dihiasi oleh surah dan lukisan, kemudian dan beberapa furniture, dan di sini juga ada pot bunga. Jadi tetap instagramable. Jadi seperti itu. Monggo kita lanjut ke rooftop. Oke, di sini rooftop kaca juga, kesannya biar outdoor ya, outdoor space gitu. Jadi di sini kaca dan besi. Dan bisa kita lihat di sini juga ada batu, elemen batu supaya membuat outdoor space-nya juga terasa. Dan di atas sini bisa kita lihat, di atas ini ada ventilasi untuk pencahayaan alami juga. Seperti itu. Dan di bawah ini bisa kita lihat ada glass block. Di sini ada glass block untuk pencahayaan alami ke tangga. Jadi di bawah sini ada tangga, guys. Tangga yang kita lewati itu untuk menuju ke lantai 2. Jadi di sini ada glass block. Bisa nggak gambar flower? Oke. Monggo kita lanjut. Permisi. Oh iya dah. Oh flower gini. Di sini kita berada di depan rooftop ya. Langsung view-nya ke area luar dan berada benar-benar di atas bangunan yang kita pijak ini. Di sini materialnya menggunakan plat baja yang bolong-bolong gitu dan diekspos biar kelihatan karat ya, kesannya biar natural. Terus di sini pakai besi
besi holo 2x2 dan kayu ya, papan kayu. Terus di sini bisa kita ketahui guys, di sisi ini adanya roster ini sebagai dinding partisi ya, tidak cuman sebagai hiasan aja, karena di sebelahnya itu ada ada tandon, jadi sangat-sangat membatasi pandangan untuk melihat tandon. Jadi tandonnya itu benar-benar di hide atau disembunyikan. Dan adanya hiasan tanaman ini jadi kesannya itu alami dan natural. Jadi seperti itu. Sudah itu kita menuju ke bawah lagi, ada ruangan rahasianya Pak Sony nih. Kemungkinan di sana kita bakalan ngobrol sama Pak Sony juga. Oke, kita lanjut ke bawah. Sampai jumpa di bawah guys. Baik teman-teman, ini berada di akhir ruangan ya, atau ruangan tersembunyi, ruangan pribadinya Pak Sony, ruangan workshop. Ya benar ya Pak? Iya. Benar. Jadi Studio. ini berada di bangunan yang sama, berada di kafe juga. Ya ternyata di bagian kafe ada ruangan tersembunyi untuk beliau mencari inspirasi dan bekerja. Baik, bisa dijelaskan Pak Sony, ini sirkulasi udara mungkin, Iya. terus material dan sebagainya mungkin? Sebenarnya sama sih konsepnya seperti yang di depan, cuman di sini kan lebih private ya. Ruangnya tujuannya private sehingga dia lebih close gitu ya. Dia ditutupi dengan dinding-dinding, cuman masih ada nafas, ada udara mengalir dari roster di balik itu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membentengi view aja supaya kita tetap private, sementara di luar ada perbedaan fungsi ya, yang lebih komersial, yang lebih crowded gitu, kita nggak terganggu, paling suara aja. Kalau suara bisa kita tutup pintunya. Kalau kita merasa kemungkinan kurang adanya aliran udara, tinggal kita buka semua jendelanya, nanti udara masuk dari celah-celah roster itu masuk ke dalam sini dan keluar dari jendela ini. Jadi hukum tentang cross ventilasi ini cukup saya terapkan di sini, karena saya membutuhkan memang sirkulasi udara yang sehat. Ini di atas juga ada celah di mana bidang beton ini tidak saya tempelkan ke plafon, ada jarak, ada celah, ini ada untuk udara keluar. Jadi ini tidak ada AC. Di kaca-kaca juga sama, saya tidak tempelkan ke beton, ada celah. Oh iya. Supaya udara tetap bisa masuk. Tapi memang efek bahayanya ada. Kalau misalnya ada gempa yang cukup besar, itu bisa goyang gitu. Bisa juga pecah. Ini kemarin ini pecah ya. Hingga saya ganti jendela aluminium ya, dengan kombinasi frameless. Kemudian perabot-perabot yang saya pakai juga seperti ini. Ini juga dari batang kayu. Saya dapat dari sesama arsitek ini. Kayu balok ya Pak? Ya, kayu, katanya sih kayu, apa katanya itu kayu sekali pakai sudah tidak ada gitu, katanya seperti itu. Kayu balok, kayu keras Jawa. Ini juga, ini kayu mangga saya buat saya buat meja. Kayu mangga saya dapat dari daerah Pasuruan. Oh iya. Jarang sekali pakai kayu mangga dibuat meja, biasanya Banyak. Kalau kayu mangga kan lebih murah. Cuman dia lebih gapuk. Lebih ringan mungkin juga. Lebih gapuk artinya ya seperti itu, timbul kayak begitu. Dia termakan oleh waktu, dia kayunya lebih, teksturnya lebih nggak sekuat jati ya. Atau terbesi itu juga di bawahnya jati. Kalau kayu mangga ini lebih lunak, sehingga dia nggak bisa direkomendasikan untuk di outdoor. Kalau kita pakai meja untuk indoor sih masih oke-oke aja, nggak apa-apa. Itu. Iya. Lantainya sama dengan yang lain, cuman ini beda sama lantai yang di sana. Ini andesit saya poles. Batu andesit cuman saya poles. Polesnya setengah mati juga. Karena makanya lebih iya, gelap ya Pak?
karena yang hitam-hitam itu kan kandungan besinya tinggi, ZE-nya. Sehingga kalau pas dipoles itu pisaunya keluar apinya tuh agak keras sekali, tapi kalau yang di area cafe itu lebih jenisnya lebih lebih bukan slate stone tapi sandstone. Jenisnya sama. Cuman dia lebih lunak. Jadi kalau ini slate stone itu lebih keras kayak batu gilang. Sedimentasinya sedimentasi yang keras dari batu alamnya itu. Kalau yang di area cafe itu kayak batu palimanan, cuman dia lebih lembut. Jadi pada saat dipoles dia nggak berat-berat amat gitu ya. Kalau ini yang moles sampai habis pisau berapa ya? Sama dengan kalau kita moles beton. Iya. Hampir sama itu ya. Cuman kan kalau moles beton sebaiknya kan kalau sudah keras nggak boleh, harus ditumpuk lagi kan sama floor hardener gitu. Floor hardener ya. Floor hardener itu baru dipoles lagi. Kalau beton sudah cukup keringnya cukup sempurna, kalau moles setengah mati nggak bisa. Nggak bisa, harus ditoping lagi sama floor hardener namanya, baru ditrowel sama yang itu, baru kemudian dipoles supaya ya sesuai dengan keinginan kita, mau glossy, mau semi doff, macam-macam itu. Oke. Gitu. Dan juga sekedar informasi ya guys, ini di lokasi Sawo Jajar ya. Ini hawanya bener-bener adem seperti di Malang Kota nih malah. Dan juga di depan saya melihat ada perpaduan antara kerikil juga dan ada elemen air juga nih, mungkin bisa mendukung sirkulasi udara atau penghawaan juga. Iya, penghawaan sih. Jadi saya kan kalau ini saya pakai sebagai view ya enggak juga ya, karena harus bisa dilihat dari sini gitu ya, enggak juga. Ini lebih punya fungsi hanya untuk mengendalikan penghawaan aja kolam. Kalau pas panas, jendela ini saya buka, pintu saya tutup, nanti ada aliran dari sana, itu ada uap air yang keluar, didorong ke sini, sejuk jadinya. Iya. Itu. Jadi seperti itu sirkulasinya guys. Baik, ya kita sudah di penghujung acara ini sudah Pak. Kita udah selesai. Nggak terasa sudah banyak ilmu yang kita gali, yang saya dapat dari Pak Sony juga. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk memvideokan atau mendokumentasikan karya Pak Sony. Saya ulangi terima kasih sebanyak-banyaknya. Sama-sama, makasih. Baik, itu saja studi ekskursi di acara Arsitektur Days 2021. Saya Rikjan dan Bapak Sony. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.